LSM yang adanya di, ya kalau masalah globalnya di Indonesia nggak bisa di, mungkin kalau ibarat kategori kalau dihilangkan kan nggak bisa. Betul. Tapi gimana caranya didikan kita, misalnya didikan pemimpin yang sudah ini dan yang nanti baru akan ke depannya, menurut saya harus ada yang bisa merubahnya. Sistemnya itu, mekanismenya itu menurut saya harus melalui, ya intinya seperti contoh saya nih, ibarat orang biasa aja, tapi saya pernah masuk di organisasi, di LSM, di media, ternyata di lapangan itu ya banyak yang istilah kata kok begini amat gitu. Jadi kebanyakan itu nanti seolah-olah Indonesia itu pengangguran, jadi hanya pekerjaannya berkeliling doang gitu kan, tidak memikirkan wirausahanya kan gitu. Makanya salah satu istilahnya orang lembaga, ya saya sih mempengaruhi bukannya negatif ke positif gitu kan. Bisa nggak sih kalau kita itu walaupun jadi orang lembaga, walaupun jadi orang kepemerintahan misalkan, ya kan, bisa nggak kalau kita ujung-ujungnya untuk masa depan kita masa tua. Karena apa? Wirausaha itu sangatlah penting. Istilahnya kalau masalah jabatan mah tadi itu istilahnya kompetisi hidup. Siapa yang istilah kita berusaha untuk kompetisi itu, ya ibarat kompetisi, gimana sih kompetisi? Ya kan yang sering berlatih ya insya Allah dia yang menang kan gitu. Kalau yang tidur aja belum kan orang namanya orang latihan enggak pengen menang kompetisi kan gitu istilahnya. Tapi itu sebagian hidup maksudnya sebagian kompetisi aja dalam kehidupan. Kalau jabatan mah kan, kalau misalkan status kerja istilahnya apa kan, tapi kalau misalkan kita hidup berdagang itu kan insya Allah gitu kan. Istilahnya bisa ada buat masa depannya gitu kan, ke depannya gitu. Makanya kata saya, cobalah Bang sambil dagangan, kata saya, walaupun kita di lembaga ya kan, tapi kita punya kreatif usaha ya kan. Hidup itu kan kita tidak lepas dari kreatif, kata saya kan. Kreatifnya apa nih? Kita harus usaha. Apa usahanya? Apa aja Bang? Macam kecil-kecilan aja, kata saya, dari 1 sampai ke 10. Gimana caranya nih? Jangan istilahnya apa, kita pengennya dari 10 nanti kita ke 1, itu yang bahaya. Kalau bisa kita kecil-kecilan aja istilahnya, dari 1 ke 10 aja. Jadi ketika kita ke 1 lagi udah nggak kaget gitu kan. Makanya pas ngedenger kan, saya kan 8 tahun di pasar, 7 tahun di perusahaan-perusahaan. Itu pengalaman pribadi saya main di lapangan itu di Ormas LSM sama media itu saya 1,5 tahun. Tapi seorang pengalaman pekerja sama pedagang ini, saya ingin di lapangan itu kok begini pertama kali, tapi saya ingin bisa nggak sih kalau seperti istilahnya kita di lapangan, maksudnya jadi orang lapangan itu berdagang. Kenapa saya pilih yang dagangnya, pengalaman yang dagang? Karena ternyata saya aja secara pribadi saya, karena dagang itu ke 1 tidak ketergantungan, kedua lebih mandiri ya kan, lebih istilahnya kata kita terarah gitu hidup kita. Jadi ada kebebasan gitu, bukan juga istilahnya gimana kita menggunakannya gitu kan, kebebasan itu. Kalau pedagang itu ya gimana kitanya juga sih. Bukan bebas berarti gak ada aturan maksudnya. Yang penting kan pedagang mah 3, mabuk, judi, dan cewek ya kan. Insya Allah pedagang itu pengusaha iya berani taruhan. Pejabat etanya pengusaha eta bogodan eta. Nah bogodan eta. Pokoknya bohong kata saya Bang ke teman saya yang di LSM itu kan, yang dari Bentar itu kan. Makanya kata saya, kalau kita berdagang Bang,
Ya kan, tadi itu bohong. Namanya kita berdagang, Bang. Yang penting kita punya kemauan. Bohong kalau istilah kita nggak berjalan. Kecuali 3 itu. Bohong kata saya. Kalau udah 3 bulan, prinsipnya gini aja pedagang, kayak orang Padang. 3 bulan nih rugi 10.000, jangan lanjut, pindah. Kalau menyerah udah jadi pekerja mungkin. Betul. Tapi kalau 3 bulan itu untung walaupun 10.000, lanjut. Kelanjutan itu gimana kitanya, Bang? Iya. Pasti menurut saya itu apa? Bakalan seterusnya. Iya, benar. Terus perihal mekanisme negara ini, ya maaf, potensinya itu, alatnya itu di PKH. Maaf, saya sudah survei ke lapangan, pernah dengan pengacara, pernah dengan orang lembaga. Ternyata lurah-lurahnya juga, masyarakatnya juga banyak berbenturan di perihal PKH. Banyak sekali saya perhatiin. Makanya Politik. menurut saya PKH itu tidak mendidik. Maaf, kenapa tidak mendidiknya? Saya tahu pendirinya Pak Hayar, orang Daraja. Musrembangnya itu di Bandung, berkasnya itu kata dia segini. Dia pendiri PKH, pendiri PSM kan? Iya. PSM, PKH. Iya, dulunya PSM. Tuh kan, dulunya PSM. Sebetulnya bukan dulunya itu. Di Tangerang masih ada PSM. Tapi ketika saya ke wilayah Banten, Kulon, Serang, itu PSM nggak ada. Ada apa? Kenapa ini? Saya tanda tanya. Banyak kekisruhan antara pengacara, antara lembaga, antara lurah, antara masyarakat, ya kan? Di situ banyak konflik. Bahkan saya pun menemukan PDF yang dari pusat, yaitu namanya apa tuh, program PKH, ya kan? Di situ program itu melalui PDF. Itu PDF untuk Paneglang doang 2 hari 2 malam. Set data masyarakat 2 hari 2 malam. Bayangin kalau seluruh Indonesia berapa malam? Tinggal kaliin, kalau rupiah jangan ngomong 100.000, 1.000 aja. Duit negara berapa miliar? Iya. Berapa triliun Anggarannya ya. Akan tetapi kenapa saya bilang kembali lagi tidak mendidik? Sia-sia menurut saya hasilnya. Iya. Jadi gini, Di namanya juga kan ada 2 sisi. Diberikan orang itu ke A 1 juta untuk usaha. Menurut saya dia merintis dari 1 juta. Contohnya yang Bang atau LSM Bentar itu kan, dia modal dari 1-2 juta modalnya. Mungkin ya taruhlah 1 juta dulu modalnya doang gitu kan. Dia sampai sekarang 7 bulan uang itu manfaat. Tapi kalau dari PKH uang 1 juta nyampe nggak 7 bulan? Kalau bukan untuk usaha kan? Satu sehari habis. Namanya manusia bohong kalau untuk itu buka usaha, ya kan? Kalau enggak gimana? Hanya sia-sia, tidak mendidik menurut saya. Banyak nanti pengangguran karena merasa disuapin. Emang cukup rumah tangga itu zaman sekarang cukup 1 juta. Iya, makanya konsep yang efektif itu kalau dalam peningkatan SDM, ya kan, bukan di sosial ya. Kalau sosial disebutkan hal-hal yang seperti itu cukup disesuaikan saja, nggak perlu urgensi kayak model PKH kan. Lebih ke permodalan itu di pendampingan UMKM, peningkatan masyarakat. Kalau pakainya sistem seperti itu dibuat dari hulu sampai ke hilir, insya Allah gitu. Jadi bukan hanya sebatas UMKM minat nih kasih modal, nggak lagi, tapi pendampingan juga nggak hanya sebatas ngedampingin ngasih teori gitu kan ya, ngasih itu modal enggak,
dari nol gitu sampai berhasil. Dari 1 ke 10 Iya lah. betul, dari mulai misalkan apa bahannya dari apa, penjualannya kemana, itu harus sampai seperti Jadi itu. harus paham link. Iya. Linknya itu berapa Sistemnya ini tahap yang nih? belum nyampe ke situ. Justru itu kata Iya, saya kan perlu saya- ada lembaga yang mengkonsep seperti itu. Nah, makanya Selama ini belum ada saya kan lembaganya yang saya kerjasama dengan pribadi- pemerintah. saya Dan pribadi supportnya pemerintah juga nggak ada. saya pribadi bisa nggak ya, dan siapa saya ya kan, kalau saya sendiri nggak mungkin. Caranya Iya. apa? Nah, kebetulan lah saya ditakdirkan mungkin ya sama Allah, saya ditakdirkan supaya berpengalaman di lapangan, di LSM, media, ormas ya kan. Betul. Tapi ada nggak ya yang ngikutin seperti saya ya kan? Kalau saya kan mungkin kebalikan mereka, pedagang dari jadi orang gituan gitu kan. Bisa nggak mereka dari orang gituan ke pedagang? Nah, makanya saya keliling ya kan, proses saya berjalan sama Sujana. Kayaknya basicnya dia benar-benar ke pemerintahan. Wah, kata saya nggak bisa ngobrol nih tentang ginian, kata saya. Terus proses itu saya perjalanan itu. Nah, ketemulah saya ada Bang Erik dari Gram ya kan. Dia kebetulan tadinya usaha panci, masuk ke gituan kebetulan. Cuman saya ketemunya kan di ormas gitu kan, maksudnya di lembaga ketemunya. Tetap dasarnya dia di lembaga lah ketemu saya ya kan. Udah gitu saya ngobrol ya kan, 4 mata. Ternyata dia juga sambil budidaya lele ternyata kan. Wih, bagus nih kata saya kan. Begini saya Bang, di lembaga itu sambil berwirausaha ya kan. Iya katanya. Gimana kalau kita istilahnya berpikiran memakai mekanisme yang sambil berdagang, tapi pemahamannya itu kita harus step by step kata saya kan. Jadi kalau budidaya ikan ya harus begini, ngelingnya harus begini kata saya kan. Kalau sayuran palawija mungkin dari pertanian ke pengepul pedagang. Akan tetapi kata saya tidak sebatas itu, kita aja harus nempuh dari nol, dari macul gimana caranya ke link yang ke pasar itu kita sampai nganterin. Nah, kata saya Bang Erik, lurah Jawa sama lurah Majalengka, dia ketika jadi lurah dia itu turun ke lapangan, ke sawah, macul, dia yang naruhin bibit. Terus dia udah paham dia, karena apa, tadinya ibarat dia pedagang. Dia paham nih, gua harus bertani ya kan. Ketika gua jadi nanti ibarat lurah ya, saya itu udah tahu mekanisme istilahnya ke pasar. Betul. Tapi sekalian saya gimana caranya nih pertanian itu hasilnya bagus ya kan. Terus linknya itu ke sini, ada yang ngawal ya kan. Yang ngawal itu nanti nanya pasaran berapa ya kan, dia nanti dikasih berapa gitu kan persen ya kan, kayak gitu. Nggak mudah kata saya Bang, nggak mudah itu. Orang Majalengka sukses sekarang itu nggak mudah sama orang Jawa. Tapi kalau orang kita sukses di Palawija, saya yakin dari armadanya aja gini, jangan jauh-jauh Jawa lah, Majalengka aja. Satu truk untuk harus satu armada, dia ongkos aja dari sono ke sini kalau nggak salah dia 1,5 juta taruh. Tapi kalau dari kita dari sini kata saya 1 juta udah untung 500.000. Kalau udah 10 balikan aja udah berapa aja kali 5 kalau lurahnya punya armada. Kalau lurah, makanya apa, lurahnya aja ngomong sendiri, saya langsung komunikasi ya kan sama pengawalnya. Kata pengawalnya, bos saya itu lurah AS itu lurah Maja, kata dia 10 juta sebulan itu rugi. Bahasa itu pedagang Bang jadi lurah, lurah jadi pedagang, pedagang jadi lurah. Iya, itu bahasa jadi lurah gitu. Intinya mau dibulak-balik juga. Iya. Kalau ibarat bahasa seseorang itu bicara katanya 1 juta rugi, tapi dia apa istilahnya pedagang, petani pula ya kan. Makanya pertanian dan perdagangan bisa bahasa apa, 1 juta 1 bulan rugi.
gaji lurah paling kan 5 Siap, juta. Ngobrolnya biar panjang, kita sholat dulu. Enak dan yuk Sip. kita studio.